BNN akan menjadikan wacana pembubaran yang muncul dari anggota DPR RI sebagai motivasi untuk bekerja lebih maksimal. Sebenarnya seperti apa langkah BNN dalam memberantas narkoba di tanah air? Kita akan langsung berbincang bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono. Selamat sore Pak Pujo. Apa sebetulnya sikap dari BNN atas munculnya wacana evaluasi dan pembubaran BNN yang dilontarkan oleh salah satu anggota Komisi 3 DPR RI? Tentu saja hasil RDP yang disampaikan oleh beberapa anggota Komisi 3, yang pertama itu adalah masalah komunikasi, di mana dua anggota DPR RI yaitu Bapak Masinton maupun Bapak Suding menyampaikan yang pertama bahwa kalau bisa dibubarkan. Kemudian Pak Suding itu bahwa menjadi tempat untuk mencari job untuk perwira-perwira Polri. Itu bisa dilihat bahwa ada pemaknaan secara sepotong-sepotong, di mana kalau dimaknai sepotong-sepotong memang seperti itu. Tetapi kalau kita interpretasikan secara menyeluruh dari awal sampai akhir, bahwa memang bisa dimaknai ada sebagai motivasi, melejut maupun memberikan semangat kepada BNN RI, begitu. Ya. Dalam rapat dengar pendapat kemarin memang sejumlah anggota Komisi 3 ini memberikan kritikan kepada BNN yang diantaranya mempertanyakan bagaimana kinerja BNN yang dinilai belum menunjukkan hasil sehingga sampai saat ini peredaran narkoba di Indonesia masih menjadi ancaman. Bagaimana jawaban dari BNN? Sebetulnya kalau kita melihat bahwa peredaran narkoba itu adalah penyakit masyarakat yang sudah ada sejak zaman purbakala. Di Mesir kuno bahkan di salah satu piramid itu juga didapatkan opium. Artinya bahwa sejak zaman kuno sampai saat ini pun narkoba menjadi salah satu bisnis yang sangat menguntungkan. Dikarenakan bisnis yang sangat menguntungkan tersebut, makanya terjadilah perdagangan ilegal yang termasuk golongan kategori kejahatan. Oleh karena itu tentu saja kalau kita melihat angka internasional dalam beberapa tahun yang dibuat oleh UNODC pada tahun 2014 seluruh dunia pada angka 5,2. Kemudian pada 2016 pada angka 5,6% dan pada 2018 pada angka 5,6% prevalensi seluruh dunia. Sementara Indonesia berada pada angka yang sangat modest, yaitu pada 1,7 pada tahun 2017. Artinya bahwa jika dibandingkan dengan angka seluruh dunia kita masih sangat bagus. Oleh karena itu tentu saja kalau kita mengaca dengan angka-angka tersebut bukan berarti kita harus lengah, tetapi kita harus lebih giat karena memang kita melihat bahwa DPR RI dalam arti Komisi 3 mencerminkan tuntutan masyarakat kepada seluruh lembaga negara agar makin efisien, makin produktif, makin bagus dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan masyarakat menuntut kita untuk lebih baik, dan itu kita lihat sebagai bagian daripada bagaimana pertanggungjawaban publik kita kepada masyarakat, begitu. Ya, tapi kemudian publik juga ingin mengetahui bagaimana sebetulnya langkah pencegahan dalam hal ini mendeteksi jalur masuk narkoba ke Indonesia, mendeteksi jaringan internasional ataupun produsen yang memasukkan narkoba ke Indonesia. Ini seperti apa, Pak? Langkah-langkah yang kita capai pencegahan itu berada jauh di luar batas geografis Indonesia. Kita melakukan upaya di negara-negara produsen yang kita dapatkan, mereka memproduksi, kita bekerja sama dengan badan-badan narkotika mereka, baik di contohnya untuk metamfetamin itu kan diproduksi di daerah segitiga emas ya, yaitu antara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja. Itu kita bekerja sama dengan badan narkotika mereka untuk saling menukar informasi. Kemudian juga pada negara transit. Negara-negara transit itu seperti Malaysia, Singapura, kemudian Timor Leste, Filipina, kita bekerja sangat baik dengan negara transit. Karena kemudian barang-barang tersebut kemudian masuk ke Indonesia. Oleh karena itu dari awal, dari daerah produsen sampai
ke batas perairan sudah kita lakukan kerjasama. Kemudian mengenai ada tentu saja masalah ya di mana kita menghadapi luasnya wilayah Indonesia ya, di mana sebagian besar wilayah kita ini adalah perairan. Kita bekerja sama dengan instansi terkait ya, badan-badan yang terkait, stakeholder yang ada seperti dengan Angkatan Laut, Bakamla, kemudian Bea Cukai, kemudian juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemda setempat, dengan kepolisian, itu untuk memaksimalkan saat upaya pencegahan di titik-titik masuk, di mana juga kita bisa melakukan pemberantasan atau penangkapan jika kita dapatkan barang-barang masuk ke wilayah kita. Kemudian Baik, di harapkan, daerah ya. pemakaian di kota-kota, di kota-kota kita menggiatkan namanya contohnya 3 tunggu desa. 3 tunggu desa ini yaitu Babin Kamtipmas, Babinsa, Kepala Desa kita maksimalkan dengan desa bersinar, di mana kita bekerja bersama memaksimalkan potensi yang ada di desa dengan kepala desa agar desa-desa tersebut menjadi lebih resilient terhadap bahaya Baik, Pak Pujo, artinya ada kerjasama di antara lintas sektoral dan kemudian lintas lembaga juga untuk memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba di Indonesia seperti itu ya. Baik, terima kasih Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono telah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini.